Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Dwi Setiani, NPM F0G0214, kelas 1A. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Anatomi sistem reproduksi manusia. Organ reproduksi membentuk traktus genitalis yang berkembang setelah traktus urinarus. Kelamin laki-laki maupun wanita semenjak lahir sudah dapat ditentukan, tetapi sifat-sifat kelamin belum dapat dikenal. Testis merupakan sepasang struktur berbentuk oval, agak gepeng, dengan panjang sekitar 4 cm dan diameter sekitar 2,5 cm. Testis berada di dalam skrotum bersama epidermis, yaitu kantong ekstrabodemen tepat di bawah penis. Dinding pada rongga yang memisahkan testis dengan epidermis disebut tunika vaginalis. Epidermis dibentuk oleh saluran yang berlekuk-lekuk secara tidak teratur yang disebut ductus epidermis. Panjang ductus epidermis sekitar 600 cm. Ductus ini berawal dari puncak testis, kepala epidermis, dan berjalan berliku-liku, kemudian berakhir pada ekor epidermis yang kemudian menjadi vas deferens. Epidermis merupakan tempat terjadinya maturasi akhir sperma. Skrotum pada dasarnya merupakan kantung kulit khusus yang melindungi testis dan epidermis dari cedera fisik yang merupakan pengatur suhu testis. Spermatozoa sangat sensitif terhadap suhu karena testis dan epidermis berada di luar rongga tubuh. Suhu di dalam testis biasanya lebih rendah daripada suhu di dalam abdomen. Vas deferens merupakan lanjutan langsung dari epidermis. Panjangnya 4,45 cm yang berawal dari ujung bawah epidermis, naik sepasang aspek bebas kemudian meninggalkan bagian belakang testis. Ductus ini melewati korda spermatika menuju admon. Spicula seminalis merupakan sepasang struktur berongga dan berkantung-kantung pada dasar kandung kemih di depan rektum. Masing-masing vaskular memiliki panjang 5 cm dan menempel lebih erat pada kandung kemih daripada rektum. Pesokan darah ke vas deferens dan spicula seminalis berasal dari arteri piscularis inferior. Arteri ini berjalan sama vas deferens menuju skrotum baranstomis yang dengan arteri testicular, sedangkan aliran limpatik berjalan menuju ke nodus ilaka interna dan eksterna. Vesicula seminalis memproduksi sekitar 50-60% dari total volume cairan semen. Komponen penting pada semen yang berasal dari vesicula seminalis adalah fruktosa dan fruktoxaladin. Penis terdiri dari jaringan cavernosa erectus dan dilalui uretra pada dua permukaan, yaitu permukaan posterior penis tertaba lunak dekat uretra dan permukaan dorasi jaringan erectus penis tersusun dalam 3 kolom longitudinal, yaitu sepasang corpus conferentium dan sebuah corpus spongiosum di bagian tengah. Ujung penis disebut dengan glans. Glans penis ini mengandung jaringan erektif dan berlanjut corpus spongiosum. Ditarik ke proksimal disebut dengan propusium atau kulit luar. Sirkumisi penis berfungsi sebagai penetrasi pada wanita, memungkinkan terjadinya deposi semen dekat serviks ureterus. Rongga pelvis terletak di bawah berhubungan dengan rongga abdomen, dibentuk oleh os ischii dan os pubis pada sisi samping dan depan. Os sacrum dan os soleus membentuk batas belakang dan pinggiran pelvis, dibentuk oleh promontorium sacrum di belakang iliovaginal sebelah samping dan depan dari tulang sakrum. Alat genitalia luar atau vulva. Vulva terbagi atas sepertiga bagian bawah vagina.
klitoris, dan labia. Hanya mons labia mayora yang dapat terlihat pada genitalia eksterna wanita. Arteri pudenda interna mengalirkan darah ke vulva. Arteri ini berasal dari arteri ilaka interna bagian posterior, sedangkan aliran limfatik dari vulva mengalir ke nodus inguinalis. Mons veneris atau pubis tunduk. Bagian yang menonjol berupa tonjonan lemak yang besar terletak di atas simfisis pubis. Area ini mulai ditumbuh oleh bulu dan masa pubertas. Labia mayora, bibir besar. 2 lipatan dari kulit di antara kedua paha bagian atas. Labia mayora banyak mengandung urat saraf. Labia mayora merupakan struktur terbesar genitalia eksterna wanita yang mengelilingi organ lainnya, yang berakhir pada mons pubis. 3. Labia minora atau bibir kecil berada di sebelah dalam labia mayora. Jadi untuk memeriksa labia minora harus membuka labia mayora terlebih dahulu. Klitoris atau cleavage, sebuah jaringan ikat efektif secara kira-kira terbesar biji kacang hijau yang dapat mengeras dan tegang yang mengandung urat saraf. Jadi, homoglobin penis yang merupakan organ perangsang seksual pada wanita. Vestibulum atau serambi merupakan rongga yang berada di antara bibir kecil atau labia minora. Muka belakang dibatasi oleh klitoris dan frenulum. Dalam vestibulum terdapat muara dari ilang sanggame, uretra, kelenjar skleni kiri dan kanan. Himen atau selaput darah, lapisan membran tipis yang menutupi sebagian besar dari ilang senggama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Letaknya mulut vagina pada bagian ini. Terbentuknya berbeda-beda, yang seperti bulan sabit. Konsistensinya ada yang kaku dan ada yang lunak. Lubangnya yang seujung jari, ada yang dapat dilalui satu jari. Himen mungkin tetap ada selama pubertas atau hubungan seksual pertama kali. 3. Perineum atau kerampang merupakan bagian terendah dari badan berupa sebuah garis yang menyambung kedua tuberkulitas esti. Daerah depan sepertiga kongenital dan bagian belakang segmental anak. Titik tengahnya disebut badan perineum. Terdiri dari otot pubis yang kuat di sebelah depan anus. Terletak di antara vulva dan anus. Panjangnya lebih kurang 4 cm. Siklus menstruasi. Ilustrasi seleksi folikel. Hanya satu folikel matang yang menjadi dominan, ratusan folikel lain yang menjadi aterik. 99% dari seluruh folikel yang mengalami kematian yang terprogram atau atopsis. Folikel dominan yang masih bertahan dibantu oleh PSH, epidermis growth, faktor EGT, transgrowth, faktor beta, TGFB, basis folivos, growth factor, BFGF, insulin-like growth factor, GDF, dan estrogen. Itulah yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan tentang sistem reproduksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.